Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa suhu di sekitar rumah kalian menjadi panas? Apa hal yang menyebabkan pemanasan global? Dan apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global pada kehidupan kita? Di video ini, kami akan menjawab itu semua. Sekaligus membahas beragam hal yang ada kaitannya dengan iklim dan energi. Seperti situasi saat ini terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Mengapa perlu adanya transisi energi, dan manfaat apa yang diberikan dari transisi energi. Tetapi sebelum itu, halo semua, kami dari kelompok 4 dengan anggota akan menyampaikan materi tentang energi, iklim, dan transisi energi. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang penggunaannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan kita, energi memainkan peran penting untuk dapat beraktivitas sehari-hari, seperti memasak, bepergian, dan belajar. Energi, seperti kita ketahui, dibagi dalam dua jenis. Ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dengan kata lain, energi ini dapat terus digunakan secara berulang kali. Contohnya adalah energi air, panas bumi, angin, dan masih banyak lagi. Sedangkan energi tidak terbarukan diperoleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dengan kata lain, energi ini tidak dapat digunakan kembali, jumlahnya terbatas, dan jika habis, maka tidak akan ada lagi energi ini di dunia. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Jika energi ini dikaitkan dengan iklim, ada pengaruhnya. Penggunaan energi terbarukan dalam kehidupan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi tidak terbarukan, yang akan berdampak positif terhadap iklim dan lingkungan. Sedangkan energi tak terbarukan, jika terus-menerus digunakan, dapat berpengaruh negatif terhadap iklim dan lingkungan. Iklim, bagi yang belum tahu, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu panjang dengan kurun waktu minimal 30 tahun. Iklim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana salah satunya adalah penggunaan energi dalam kehidupan. Ya memang, kita tidak dapat hidup jika tidak menggunakan energi. Oleh karena itu, terdapat dampak positif maupun negatif dari energi tersebut. Untuk mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari penggunaan energi ini dan situasinya saat ini, simak video berikut. Energi adalah kebutuhan dasar yang penting bagi manusia. Sejatinya, kita tidak pernah bisa terlepas dari konsumsi energi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mulai dari konsumsi energi skala mikro pada rumah tangga, seperti untuk menyalakan lampu, televisi, setrika, mesin cuci, hingga konsumsi skala makro pada sektor industri. Tahukah kamu dari mana semua sumber energi tersebut diperoleh? Saat ini, pemenuhan kebutuhan energi sebagian besar diperoleh dari energi fosil, yaitu minyak bumi sebesar 33,1%, gas bumi 24,2%, batu bara 27%, dan energi sisanya yaitu energi terbarukan termasuk hidro sebesar 11,4%, dan nuklir sebesar 4,3%. Tidak jauh berbeda, pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia juga masih sangat bergantung pada sumber energi fosil. Pada tahun 2020, 88,7% bauran primer masih berasal dari sumber energi fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sementara energi terbarukan hanya mengisi sekitar 11,3%. Ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil sepertinya harus segera diakhiri. Hal ini karena berdasarkan laporan observasi para ilmuwan dari The Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC selama 50 tahun terakhir yang mengungkapkan fakta bahwa adanya indikasi peningkatan konsentrasi gas CO2 atau CO2 emission yang dihasilkan dari proses pembakaran energi fosil.
Karbon dioksida atau CO2 adalah salah satu dari jenis gas rumah kaca yang bersifat memerangkap panas. Konsentrasi gas CO2 yang tinggi inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, darat, dan juga laut. Studi ilmiah mengungkapkan kegagalan untuk menahan kenaikan temperatur global sebesar 1,5 derajat Celcius serta kemampuan beradaptasi terhadap iklim yang berubah berdampak pada hilangnya habitat dan ekosistem penting serta peningkatan muka air laut yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan, penyediaan pangan, penyediaan air bersih, mata pencaharian masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat. Situasi saat ini terkait pemanasan global dan perubahan iklim berdasarkan studi The Economic of Climate Change, The Stern Review yang dipublikasikan pertama dikali pada Oktober 2006, menyebutkan bahwa perubahan iklim berdampak serius terhadap peningkatan bencana alam, kehidupan sosial masyarakat, serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Kerugian ekonomi secara global diakibatkan bencana alam terkait perubahan cuaca seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Selama tahun 1970-an, mencapai sekitar 83 miliar US dollar dan dalam kurun waktu 20 tahun kemudian meningkat lebih dari 5 kali lipat menjadi 440 miliar US dollar. Dengan jumlah peristiwa bencana alam besar meningkat dari 29 menjadi 74 bencana. Secara rata-rata, kenaikan temperatur global pada 2019 telah mencapai 1,1 derajat Celcius atau 0,1 derajat Celcius di atas rata-rata sebelum masa revolusi industri tahun 1760 sampai 1840. Dan dengan pola pembangunan dunia saat ini, terutama yang masih menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar, pemanasan global diprediksi akan melebihi 1,5 derajat Celcius pada 2030. Paris Agreement atau Perjanjian Paris yang disepakati oleh 196 negara pada COP21 di Paris untuk mengurangi emisi GRK belum cukup untuk menahan peningkatan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat. UNEP atau yang disebut Emission Gap Report 2020 menyebutkan komitmen dalam NDC National Determined Contribution saat ini bila diimplementasikan masih akan meningkatkan kenaikan suhu global 3 derajat Celcius sampai 3,2 derajat Celcius pada tahun 2030. Sementara, tanpa adanya komitmen dunia, kenaikan suhu global diprediksi lebih tinggi mencapai 3,5 derajat Celcius bahkan lebih. Risiko dan dampak perubahan iklim pada kehidupan manusia yang akan terjadi telah diperkirakan oleh ilmuwan. Para ilmuwan seluruh dunia telah memperkirakan bahwa kenaikan 1,5 derajat Celcius merupakan kondisi maksimum yang aman bagi kelanjutan hidup manusia dan alam. Perbedaan kenaikan suhu rata-rata 0,3 derajat Celcius lebih tinggi menyebabkan potensi risiko yang lebih besar, antara lain yang pertama yaitu ada resiko terjadinya banjir akibat cuaca ekstrim global meningkat dari 100% menjadi 170% dari kondisi saat ini. Yang kedua, manusia yang terdampak gelombang panas ekstrim meningkat 3 kali lipat dari 700 juta menjadi 2 miliar jiwa. Yang ketiga yaitu kelangkaan air bersih akibat kekeringan akan dialami oleh 410 juta penduduk perkotaan meningkat dari 350 juta. Yang keempat yaitu resiko kenaikan muka air laut bertambah dari 48 cm menjadi 56 cm dan masyarakat yang berdampak meningkat dari 46 miliar menjadi 49 miliar orang. Hampir setara dengan 2 kali lipat jumlah penduduk Australia. Dengan penjelasan tadi, apakah Indonesia akan berdampak dengan adanya pemanasan global? Ya, perlu diingat adalah hanya ada satu bumi. Kenaikan suhu bumi global akan berpengaruh terhadap sistem iklim bumi, seperti musim kemarau lebih panjang, perubahan intensitas hujan lebih tinggi, dan juga meningkatkan keparahan badai. Meningkatnya potensi resiko perubahan iklim ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat seperti gagal panen karena kemarau panjang, banjir bandang dan tanah longsor yang menelan korban jiwa, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana lain yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Berdasarkan data BNPB, pada 2019 bencana alam yang terjadi di Indonesia mencapai 3.814 kejadian. Angka ini meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2010, di mana terjadi 1.945 kejadian. Bencana alam tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan juga kerugian ekonomi dengan rata-rata per tahunnya sebesar 22,8 triliun. Urgensi transisi energi semakin meningkat
seiring dengan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan energi fosil terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, berikut adalah mengapa transisi energi sangat dibutuhkan. Yang pertama, adanya perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar fosil adalah penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Mengurangi emisi ini sangat penting untuk menghindari dampak iklim yang lebih parah seperti peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrim. Yang kedua, kualitas udara dan kesehatan publik. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polusi udara yang berbahaya seperti partikel halus dan nitrogen dioksida. Polusi ini berkontribusi terhadap masalah kesehatan serius, termasuk penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Transisi ke energi bersih dapat meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kemudian, keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya. Sumber energi fosil terbatas dan akan habis seiring waktu. Sebaliknya, sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin adalah sumber daya yang tidak terbatas dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Mengandalkan energi terbarukan juga dapat meningkatkan keamanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Kemudian, mendukung ekonomi dan membuka lapangan kerja. Industri energi terbarukan menawarkan peluang ekonomi yang signifikan dan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor termasuk manufaktur, konstruksi, dan penelitian serta pengembangan. Investasi dalam teknologi energi bersih juga dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, perlindungan terhadap lingkungan. Transisi energi membantu melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil, termasuk tumpahan minyak, kerusakan habitat, dan pencemaran air. Dan yang terakhir, terdapat keadilan terhadap energi. Transisi ke energi bersih dapat berkontribusi pada keadilan sosial dengan memastikan akses yang lebih adil ke sumber energi yang bersih dan terjangkau bagi semua orang, termasuk komunitas yang rentan dan kurang terlayani. Namun, walau terdapat manfaat yang sangat jelas, transisi energi juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah infrastruktur. Mengubah infrastruktur energi yang ada untuk mendukung energi terbarukan membutuhkan banyak investasi besar. Dan yang kedua, terdapat tantangan dalam regulasi dan kebijakan. Peraturan yang mendukung transisi energi diperlukan untuk mendorong investasi dan perkembangan teknologi energi bersih. Dan yang terakhir, kesadaran dan pendidikan. Masyarakat perlu diberi informasi tentang pentingnya transisi energi dan cara mereka dapat berkontribusi. Nah, setelah mengetahui urgensi transisi energi dan tantangannya, terdapat 3 hal yang memberikan keuntungan bagi Indonesia bila melakukan transisi energi. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah dari ujung timur Indonesia hingga ujung barat. Yang kedua, kondisi geografis sebagai negara kepulauan sesuai dengan karakter energi terbarukan yang tersebar dan dapat dikembangkan dalam skala kecil dan sedang. Dan yang ketiga, jumlah penduduk yang sangat besar memiliki potensi sumber daya manusia yang besar serta peluang pasar yang besar juga. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan manfaat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sebenarnya apa aja sih manfaat dari transisi energi? Simak penjelasan berikut ini ya. Manfaat yang pertama, transisi energi dapat membuka peluang ekonomi rendah karbon dan green job. Perekonomian rendah karbon merupakan proses untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan membantu Indonesia mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam. Tidak hanya itu saja, energi terbarukan juga mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar dibandingkan energi fosil. International Energy Agency menyebutkan bahwa secara global investasi energi bersih akan menciptakan 30 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030 dan bahkan menggantikan 5 juta lapangan pekerjaan yang akan hilang dari penurunan yang terjadi di sektor energi fosil. Manfaat selanjutnya adalah transisi energi mampu meningkatkan keadilan sosial. Energi terbarukan memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan energi fosil. Pertama, potensi energi terbarukan di dalam negeri sangat melimpah dan tersedia untuk waktu yang sangat panjang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa harus impor dari negara lain. Kedua, energi terbarukan bersifat lokal, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta dapat dimanfaatkan mulai dari skala kecil maupun off-grid. Masyarakat yang tinggal di
pulau-pulau kecil maupun di kota besar. Ketiga, pemanfaatan energi terbarukan dapat menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan di tingkat lokal maupun global, sehingga mengurangi resiko polusi maupun bencana lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat. Adapun yang keempat, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan dapat mengurangi beban subsidi energi pada APBN, sehingga dana subsidi energi tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan anggaran kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lainnya yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang terakhir yakni transisi energi meningkatkan kualitas lingkungan global dan lokal. Mengapa demikian? Simak berikut ini. Krisis iklim global saat ini menjadi persoalan lingkungan terbesar seluruh masyarakat bumi. Ancaman krisis iklim global yang sangat mengkhawatirkan menjadi alat transisi energi segera dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Transisi energi dari fosil ke energi terbarukan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah kenaikan temperatur global lebih dari 1,5 derajat Celcius yang akan mengancam kehidupan manusia di bumi.